Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita mau merenungkan satu ayat di dalam Perjanjian Baru, Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ayat ini menegaskan sebuah komitmen dan tekad dari Rasul Paulus, di mana dia menyatakan kesungguhan hatinya untuk mengenal Yesus, bukan sebatas mengetahui tentang Dia. Jadi, mengenal Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi pun adalah sesuatu yang sangat penting. Karena percuma kita tahu banyak tentang Tuhan, tapi ternyata kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi dia ingin kita mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Paulus menyadari bahwa ketika ia mengenal dan memiliki pengalaman bersama Yesus, maka sifat dan kehidupannya akan diubah semakin serupa dengan Dia. Nah, dalam tulisan ini kita belajar bagaimana seseorang berkomitmen untuk mengenal, mengalami, dan hidup menyatu bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama adalah kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Seorang yang mengenal Tuhan akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus inilah yang akan menjadi sumber kekuatan dan sumber kemenangan atas segala kekhawatiran, ketakutan, penderitaan, dan juga bahkan kematian sekalipun. Dan hal yang kedua, kita belajar bahwa seseorang yang mengenal Tuhan juga harus menyadari bahwa dia juga mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Sebab firman Tuhan katakan di situ, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, sehingga aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi, kalau kita mengenal Tuhan dan kita ingin hidup serupa dengan Dia, bukan hanya kita mengalami kuasanya, tetapi kita juga hidup serupa dengan Dia. Artinya kita juga hidup mengalami bagian penderitaan Kristus. Apakah ini berarti kita harus menderita, menyiksa diri? Tidak. Karena hidup di dunia ini tanpa kita menyiksa diri pun kita sudah mengalami pergumulan hidup, mengalami penderitaan yang silih berganti. Ini hal yang wajar sebagai manusia. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah penderitaan ketika kita mungkin melayani Tuhan, kita bersaksi dan mungkin kita hidup benar, kemudian kita menjadi seseorang yang mengalami penderitaan karena kita hidup benar. Itulah penderitaan di dalam Kristus, bukan penderitaan karena kesalahan kita atau dosa-dosa kita sendiri. Ketika kita melayani orang mungkin, tetapi pelayanan kita tidak dihargai, pelayanan kita justru dipandang sebelah mata, itu penderitaan karena Kristus. Atau mungkin ketika kita menjadi seseorang yang benar di tengah-tengah komunitas yang tidak benar, tentu kita akan mendapat banyak lawan, banyak musuh, banyak orang yang mungkin membenci kita karena kita hidup benar. Tetapi apakah kita lalu meninggalkan hidup benar itu karena kita takut kepada orang? Tentu tidak. Sekalipun kita mengalami cemooh, sekalipun kita mengalami tekanan ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka itu yang dimaksud dengan penderitaan di dalam Kristus. Dan inilah yang harus kita tanggung, seperti firman Tuhan juga mengatakan, pikulah salibmu setiap hari. Inilah yang harus kita renungkan, bahwa mengenal Tuhan bukan hanya sekedar berbicara mengenal kuasanya saja, tetapi juga berbicara bagaimana kita hidup juga dalam bagian penderitaannya. Artinya
Hidup memang harus selalu dihidupi dengan sukacita, tetapi bagian dalam penderitaan Kristus ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita hidup benar, ketika kita komitmen untuk hidup dalam aturannya Tuhan, maka itu yang dinamakan kita sedang mengenal dan menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup kita. Apa yang tidak dialami Kristus di dunia ini ketika dia ingin menyelamatkan manusia, ingin menyelamatkan kita? Dalam keluarganya dia tidak dipercaya, dia dianggap orang gila. Oleh muridnya dia dihianati. Sampai pada puncaknya dia dihukum bukan atas kesalahannya. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita hidup di dunia ini, maukah kita menjadi serupa dengan Kristus? Kalau berbicara tentang kuasanya, mujizatnya, berkatnya, tentu kita sempat dan cepat mengatakan amin. Saya mau serupa dengan Kristus dalam hal kuasa, dalam hal mujizat, dalam hal berkatnya. Tetapi bagaimana dengan penderitaan yang harus kita alami sebagai orang-orang yang hidup benar di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Mari kita renungkan. Jadi ketika kita berdoa, mintalah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap berkomitmen hidup benar di dalam Tuhan. Sebab ini adalah komitmen yang harus kita kerjakan. Seperti Paulus yang berani mengatakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi Paulus ingin mengenal Kristus secara utuh, tidak hanya menerima sebagian dan menolak yang lain, tidak hanya menerima kuasanya tetapi menolak penderitaannya. Paulus ingin mengenal Tuhan secara utuh dalam hidupnya. Tantangan hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam dunia ini memang semakin tidak mudah. Jadi hanya ketika kita berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan tanpa rasa takut. Kiranya pengenalan kita akan Kristus tidak sebatas apa yang kita ketahui tentang Dia saja, tetapi lebih dari itu, sekiranya kita bersedia menyatu dan mengalami hidup bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.